Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tidak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari masa jahiliyah menuju masa kebenaran atau kemenangan seperti saat ini. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Aulia dari jurusan Ekonomi Syariah Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan penerapan hukum Islam di Indonesia. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengerti apa itu hukum. Jadi pengertian hukum secara umum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh yang menghasilkan undang-undang, oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Seseorang juga bisa membuat kontrak yang mengikat secara hukum, termasuk perjanjian. Penciptaan hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh konstitusi tertulis atau diam-diam dan hak-hak yang dikodekan di dalamnya. Hukum membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat dalam berbagai cara dan berfungsi sebagai mediator hubungan antar manusia. Sistem hukum bervariasi di setiap negaranya dalam yurisdiksi hukum perdata, legislatif, atau badan pusat lainnya. Hukum syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam digunakan sebagai sistem hukum utama di berbagai negara termasuk Iran dan Arab Saudi. Ya, jadi selanjutnya pengertian hukum Islam ya teman-teman ya. Jadi pengertian hukum Islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan yang merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Sesuai dengan namanya, hukum Islam mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun hubungan antar manusia ya dengan manusia, bahkan dengan alam semesta seperti tumbuh-tumbuhan, gitu ya teman-teman ya, hewan-hewan, gitu, dengan makhluk hidup lainnya ya teman-teman, bukan hanya dengan manusia. Tujuan hukum. Jadi kita harus tahu tujuan hukum ya teman-teman. Tujuan hukum Islam sangat terkait dengan tujuan hidup manusia yang mengabdi kepada Tuhan. Hukum Islam berfungsi mengatur kehidupan manusia baik pribadi maupun dalam masyarakat yang bertujuan kebahagiaan dunia dan akhirat serta kesejahteraan dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan hukum sipil atau hukum negara ya teman-teman ya, tidaklah demikian, karena yang ingin dicapai oleh hukum sipil itu cuma kedamaian antar masyarakat dan antar warga negara, teman-teman. Dengan mengatur kepentingan manusia satu dengan manusia lainnya. Jadi penerapan hukum Islam di Indonesia, teman-teman, realitas penerapan hukum Islam di Indonesia pada beberapa ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga telah mendapat tempat yang pantas secara yuridis konstitusional, tetapi masih terselip peluang mungkinkah pemberlakuan hukum Islam secara menyeluruh bagi orang yang beragama Islam di negara Republik Indonesia ini. Dalam hal ini rasa optimis muncul pada mengingat Undang-Undang 1945 ya teman-teman, yang mengandung butir-butir pasal yang tidak hanya merupakan pintu gerbang bagi masuknya norma-norma hukum, tetapi sekaligus akan dapat menjadi motor penggerak dan pendorong bagi lahirnya sebuah sistem hukum maupun hukum positif di masa mendatang. Berbunyi UUD pasal 29 UUD 1945 berbunyi,
negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata menjamin dalam pasal 29 UUD 1945 ayat 2 tersebut bersifat imperatif, yang berarti negara punya kewajiban untuk secara aktif mengupayakan agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agamanya serta menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan itu, termasuk di dalamnya memberlakukan hukum Islam bagi orang-orang beragama Islam. Secara yuridis konstitusional dapat dibedakan, namun Muhammad Mahfud MD menyatakan bahwa secara realitas politik di Indonesia yang secara konstitusional bukan negara Islam, melainkan negara Pancasila, sehingga peluang itu kecil kemungkinannya secara formal kelembagaan umat Islam mewujudkan seutuhnya prinsip-prinsip Islam tentang hukum, terutama dalam bentuknya yang resmi pula. Kesan kebimbangan yang tercermin pada sikap Muhammad Mahfud MD itu sebenarnya dapat dipahami karena adanya beberapa faktor, yaitu pertama, konsep makna ibadah yang masih banyak disalahartikan dan belum banyak dipahami oleh beberapa pihak di kalangan penyelenggara negara ataupun masyarakat. 2. Masih adanya sikap politik agama fobi yang sebagian pihak yang sering diracunkan pemahaman pasal 29 UUD 1945 dengan pemahaman negara teokrasi. Ketiga, kesalahpahaman teori resepsi atau peninggalan kolonialis oleh beberapa pihak bagi di kalangan penyelenggara negara ataupun masyarakat. Keempat, banyak kalangan yang kurang menyadari adanya hubungan antar pasal 29 UUD 1945 dengan makna kata musyawarah yang termuat dalam sila keempat Pancasila. Salah satu problem dalam mengatasi kesan di atas adalah sosialisasi dan reformulasi hukum Islam. Proses ini menuntut adanya peran aktif lembaga keagamaan Islam baik formal maupun informal sesuai dengan bidang aktivisnya. Dalam hal ini sumber daya umat Islam sangat perlu dioptimalkan untuk mengolah ajaran agama Islam dalam bentuk formulasi hukum yang aplikatif sejalan dengan tatanan yang dikehendaki oleh sistem dalam proses pembentukan hukum. Keterlibatan secara aktif dalam proses legislasi adalah sangat penting, sebab kenyataannya hukum itu merupakan produk politik, sehingga politik sangat dicerminkan atas hukum. Jika orang Islam menginginkan agar ajaran Islam menjadi undang-undang, maka berjuanglah mati-matian agar sebesar kursi-kursi Dewan Perwakilan Rakyat dikuasai orang-orang Islam. Perjuangan politik itulah yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam agar nilai-nilai Islam dapat mewarisi bahkan menjadi materi produk hukum nasional. Apabila kemungkinan secara formal ya teman-teman menjadikan hukum Islam sebagai hukum resmi, seperti penerapan hukum Islam di negara Aceh Darussalam, di Provinsi Nagro Aceh Darussalam, kok negara sih? Maaf ya teman-teman ya, salah ya. Jika tidak, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan penanaman nilai-nilai melalui apa yang ada. Peluang untuk menjadikan hukum Islam menjadi bagian dari hukum positif Indonesia pada dasarnya terbuka lebar, sebab hukum nasional Indonesia tidak mungkin meninggalkan nilai-nilai hukum Islam apabila negara Indonesia masih tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai bukti hukum Islam ada dalam berbagai hukum nasional. Berdasarkan beberapa kesulitan yang dihadapi di atas, maka beberapa kalangan Islam moderat liberal kurang setuju adanya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia saat ini, karena mereka menganggap bahwa konsep negara Islam kurang mendapatkan legitimasi yang kuat dalam wacana Al-Quran dan Al-Hadis. Lebih jauh, permasalahan politik merupakan permasalahan historis bukan teologis, sebab Islam
sebab sistem politik adalah salah satu ciptaan sejarah yang tidak memiliki rujukan dalam ajaran Islam. Orang yang mengklaim adanya sistem politik Islam adalah orang yang kurang memahami hakikat Islam dan tidak dapat membedakan antara Islam substansif dan Islam historis. Karena itu penerapan hukum Islam di Indonesia saat ini mungkin baru pada tahap substansif, sehingga Islam substansif yang paling pas sebagai solusinya. Sedangkan formalitas hukum Islam tetap diperjuangkan tahap demi tahap seiring dengan penanaman nilai-nilai Islam di masyarakat. Perjuangan umat Islam di Indonesia setidaknya telah membuahkan hasil, khususnya dalam masalah hukum keperdataan Islam. Meskipun belum sesuai harapan, tetapi telah memberi harapan ke depan dalam bidang-bidang hukum yang lain setelah UUD 1945 diamandemen. Peluang berlakunya hukum Islam secara yuridis konstitusional pada dasarnya sangat terbuka dan sangat mungkin, sedangkan proses pergulatan politik sebagai realitas perjuangan panjang yang merupakan kendala. Meskipun secara sangat lambat, prospek penerapan hukum Islam mengalami kemajuan substansial seiring dengan kesadaran politik umat Islam saat ini. Implementasi Perda Syariah dalam sistem hukum nasional. Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara yang bertindak mayoritas Islam. Bahkan muslim terbesar di dunia dalam pelaksanaan dan penerapan syariat Islam yang dapat dilakukan adalah penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam setiap produk hukum yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan legislasi di Indonesia, termasuk dalam hal ini anggota DPR dan DPRD. DPR mengesahkan undang-undang berbasis syariah seperti undang-undang zakat, undang-undang waris, undang-undang perbankan syariah, dan lain sebagainya. Sedangkan DPRD menghasilkan peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syariah. Hal ini didasarkan pada prinsip otonomi daerah yang otonomi daerah dan desentralisasi. Berdasarkan prinsip otonomi internal right self determination, yaitu hak daerah untuk memutuskan nasibnya sendiri dan mengurus secara internal urusan di daerahnya, ya teman-teman ya. Maka daerah berwenang mengatur sendiri urusan rumah tangganya, termasuk dalam kewenangan membentuk peraturan daerahnya. Terlebih lagi dengan adanya pasal 18B UUD yang mengakui adanya pengakuan terhadap kekhususan daerah, maka menjadi dasar konstitusional dari pemberlakuan otonomi khusus. Otonomi khusus daerah Aceh merupakan kekhususan yang sangat istimewa karena dapat menerapkan sistem hukumnya sendiri yang berbeda dengan penerapan syariat Islamnya dalam suatu sistem hukum nasional yang menggunakan kerangka negara kesatuan. Kesemua komponen hukum yang ada harus mencapai suatu kesatuan tujuan hukum nasional. Tidak dibenarkan ada yang menyimpang dari tujuan hukum nasional. Sebagaimana dikatakan Sunariyati Hartono, sistem hukum nasional didasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Setiap bidang hukum merupakan bagian dari sistem hukum nasional dan wajib bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Jadi Pancasila merupakan tujuan hukum nasional dan untuk mencapai dilakukan dalam kerangka UUD 1945. Bila dianalisis hakikat makna sila 1 Pancasila yang berpangkal pada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya sebagai suatu keseluruhan yang terjalan secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, juga manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berasal dari Tuhan dan tujuan akhir dan kehidupan adalah untuk kembali kepada sumber asalnya. Karena itu bertakwa dan mengabdi kepada Tuhan menjadi kewajiban manusia. Manusia berkewajiban menjalankan setiap perintah-perintah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut pandangan Islam, kewajiban warga negara sebagai seorang muslim untuk patuh terhadap syariat Islam. Sedangkan bagi non-muslim berkewajiban untuk menghormatinya. Oleh karena itu, setiap orang harus patuh terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Secara pribadi dan pemerintah berkewajiban untuk menegakkan aturan-aturan tersebut agar syariat Islam yang merupakan dambaan seluruh masyarakat dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Namun lebih lanjut lagi, penerapan syariat Islam sebagai konkretiksi dari sila pertama Pancasila tetap harus memperhatikan asas-asas lainnya dalam Pancasila seperti asas semangat kerukunan, asas kepatuhan, dan asas yang lain-lain.
gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, penerapan hukum Islam di Indonesia itu dibilang bisa ya bisa, cuma prosesnya masih panjang gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ya seperti tadi yang disebutkan bahwa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi gitu. Jadi cukup sekian ya teman-teman ya. Jika ada yang bertanya di kolom komentar. Saya Muhammad Reza Aulia dari jurusan Ekonomi Syariah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa undur diri ya teman-teman ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tidak